Oke, salam dan bahagia bertemu dengan saya di channel Yohanes Advan. Pada kesempatan ini saya akan membagi pengetahuan tentang imbuhan di dan ke dan kata depan di dan ke. Baik teman-teman, di sekolah terutama bagi yang guru bahasa Indonesia, sering kita menjumpai banyak peserta didik yang kesulitan membedakan penulisan di dan ke sebagai awalan dan di dan ke sebagai kata depan atau preposisi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana penulisan yang sebenarnya. Kata depan itu adalah sebuah kata, sehingga tidak seperti menulis imbuhan. Kalau imbuhan itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata depan itu harus ditulis terpisah. Tetapi di sekolah-sekolah atau para peserta didik itu banyak yang kesulitan membedakan penulisan kata depan di dan ke sebagai kata depan dan di dan ke sebagai imbuhan. Nah, jika kata yang mengikutinya adalah menunjukkan tempat dan waktu, berarti kata tersebut itu merupakan kata depan. Nah, sebagai contoh, misalnya adik menaruh uangnya di laci meja. Di pada posisi ini disebut kata depan karena laci meja itu adalah tempat. Selanjutnya, contoh yang lain misalnya saya menjemur gabah di waktu siang. Nah, waktu siang ini adalah waktu, ya, menunjukkan waktu. Atau kalau misalnya kita tidak mau yang ada waktunya, contohnya misalnya kami menemukan benda yang hilang itu di waktu malam. Malam di sini menunjukkan waktu, sehingga posisi di yang mengawali kata tersebut disebut sebagai kata depan atau preposisi. Jadi, preposisi di dan ke itu harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya ke, ibu pergi ke pasar. Pasar di sini adalah tempat dan ke itu adalah preposisi atau kata depan. Jadi harus ditulis terpisah. Sekali lagi harus ditulis terpisah ke dengan pasar. Jadi seperti itu. Selanjutnya, imbuhan di atau prefiks di. Jadi prefiks atau awalan di itu harus ditulis serangkai. Contohnya, diambil, dipanjat, dicuri. Nah, ini adalah kata-kata yang diawali dengan kata depan yang diawali dengan awalan di, prefiks di, harus ditulis serangkai. Prefiks di atau awalan di itu menunjukkan kata kerja pasif. Nah, ini kata kerja pasif. Di juga, prefiks di ini kadang-kadang muncul untuk mempasifkan sesuatu yang aktif. Misalnya yang menggunakan prefiks me, misalnya mengerjakan, atau yang lain misalnya mengambil diubah menjadi diambil. Tadi ada contoh di memanjat menjadi dipanjat. Jadi kalau aktifnya memanjat berarti pasifnya dipanjat. Nah, posisi ini harus ditulis serangkai. Jadi sekali lagi harus ditulis serangkai.
ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi kesimpulannya, kalau di dan ke sebagai preposisi atau kata depan, ini ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan di dan ke sebagai imbuhan atau awalan atau prefiks, itu harus ditulis serangkai. Nah, demikian penjelasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bagi adik-adik siswa. Salam bahagia.